Nah, abis itu saya baru kepikiran, kok ada ya? Ini kayaknya bukan orang ini. Sampai saya penasaran, motor udah jauh gitu ya, kisaran ya 3 meter mau ke 4 meter, saya masih nengok ke anak kecil itu, dan di situ anak kecil itu nengok ayah kayak gini, habis itu dia mukanya pucat dan senyum. Nah, itu baru saya merinding di situ, dan saya itu takutnya saya halu ayah. Lalu saya tanya ke teman saya, "Dan, tadi lo ngeliat gak sih Dan?" "Udah diem aja," kata dia. "Gue juga takut nih," katanya. "Soalnya gue juga ngeliat," katanya. Jadi sama-sama takut ya. Dan di situ kami berdua ngelanjutin perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Aden Official dimanapun berada. Kali ini kita kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman misteri. Langsung kita dengarkan cerita dari beliau. Let's go. Selamat malam, Mak. Ya, Gimana kabarnya? alhamdulillah baik Kak. Aktivitas untuk saat ini apa nih? Untuk saat ini saya lagi kuliah sambil kerja juga Kak. Oh, sambil kerja juga? Iya, Kerja di mana? kerja di perusahaan sablon Kak. Oh, perusahaan sablon. Iya, Mantap, mantap. Oh ya, A, ya. A pernah mendengar bahwa kamu pernah mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar nih. Nah, mungkin sahabat-sahabat dari Aden Official ingin mendengarkan cerita dari kamu ini. Monggo, A. Oke. Jadi cerita ini pada tahun 2022, tepatnya pada bulan Juni, tapi saya lupa tanggalnya. Yang jelas itu hari Jumat, malam Sabtu. Jadi kami dan teman-teman orang 15 ingin merencanakan naik gunung Kak, ke Gunung Banten, yaitu Gunung Asepan. Gunung Asapan. Ya, di situ kami sudah berdiskusi 15 orang, tapi pas hari H kami cuman 5 orang Kak. 5 orang. 6. 6 orang. Iya, 6 orang, karena yang lain pada nggak bisa, kami memaksakan untuk naik berenam. Nah, pada hari Jumat itu kami menyiapkan logistik dan lain-lain. Kami berangkat itu pukul 4 sore, A. Nah, dari Serang kami berangkat ke Asepan itu pukul 4 sore, nyampe ke base camp itu kisaran jam 7 malam. Jam 7 malam itu. Iya. Nah, di base camp itu kami melakukan pembayaran registrasi dan lain-lain. Kami istirahat juga, kami ngerokok dulu santai-santai. Nah, di sini langsung ada hal-hal yang ganjil nih ya. Nah, hal ganjil yang seperti apa ini? Jadi itu saya kayak sempat pernah ke sana, tapi gimana gitu tuh. Pas saya pikir-pikir lagi, taunya ini dalam mimpi saya. Jadi tempat Iya. hampir persis seperti yang dimimpi. Iya. Jadi saat saya masuk ke dalam rumah si basecamp tersebut ya, saya ingin ke toilet, mau kencing. Saya ajak teman saya. Nah, pas masuk ini benar-benar seperti yang ada di dalam mimpi saya. Mulai dari dapur yang sama kamar mandi pun sama, letaknya sama. Sampai saya pun kaget ayah, kok bisa gitu tuh. Saya juga takut juga karena ini saya pernah loh di sini gitu tuh. Tapi saya memberanikan diri untuk
kencing ya, dan itu sudah terjadi. Habis itu kami dan teman-teman menyiapkan untuk naik ke atas gunung, kisaran jam 8 malam. Oh, berarti Farhan dengan teman-teman tuh mulai naik itu jam 8 malam. 8 malam. Iya, pendakian jam 8 malam. Kami dari bawah sampai ke pos 1 itu ada hal-hal yang ganjil, Jadi dari teman-teman kami itu banyak fisiknya yang kuat, tapi entah kenapa itu banyak yang lemah. Jadi setiap kali beberapa menit, kisaran 15 menit, berhenti dulu, berhenti. Jadi banyak berhenti, Yang tadinya fisiknya kuat, ini banyak berhenti, Nah, kami melanjutkan ke pos 1, terus lanjut ke pos 2. Nah, kami berkemah di pos 3. Karena katanya di pos 4 itu rumornya banyak hal-hal misteri, Jadi kami nggak berani ngecamp di sana. Kami ngecamp di pos 3. Sudah sampai, kami bangun tenda, kami menyiapkan logistik untuk makan, kami makan bersama. Nah, itu kisaran nyampe pos 3 itu kami kisaran jam 11 malam, Jam 11 malam Iya. itu. Jadi dari jam 8 sampai jam 11 ya. Itu sampai pos 3. Nah, habis itu kami merencanakan ingin naik ke puncak itu, summit itu kisaran jam 4 subuh. Nah, kami istirahat habis makan kisaran jam 12 malam. Saya sama teman-teman itu ngebangun 2 tenda. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, kalau yang di bawah nih posisi tenda 4 orang, kalau di atas nih 2 orang. Dan posisi camp ini rame, ya. Itu kisaran ada 6 sampai 7 tenda, 6 sampai 7 tenda. Jadi rame. Nah, kami juga sempat ada tetangga sebelah, maksudnya pendaki lain itu mengajak kami untuk naik ke atas bareng-bareng. Nah, kami melanjutkan tidur jam 12 malam. Itu tuh saya kebangun, Jam berapa itu? jam 1, kisaran jam 1. Tapi saya rasa itu saya udah tidur lama, Jadi saya rasa itu kirain saya ini udah lama tidurnya. Taunya pas bangun masih 1 jam doang. Nah, di situ saya nggak bisa tidur. Banyak hal-hal di luar tenda yang seperti ramai orang gitu. Banyak suara-suara. Nah, saya juga ngedengar suara kayak haungan gitu, Itu haungan seperti macan apa? Bukan, kayak kayak hal-hal gaib gitu, Cuman saya di situ masih mikirnya ya udahlah, takutnya angin gitu, ketiup di daun-daun gitu kan. Nah, di situ saya coba pengen tidur lagi tapi nggak bisa. Nah, tiba-tiba saya ini ngerasa kayak kok rame amat gitu tuh kan. Terus saya coba tidur lagi, terus kebangun lagi, masih rame. Nah, itu tuh sangka saya nggak ngeliat jam. Itu tuh sangka saya udah subuh ya. Soalnya rame banget, kayak ada yang ngajak ayo 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 gitu. Nah, habis itu saya beraniin diri coba untuk keluar tenda, ngambil kompor portable sama kopi sama rokok, pengen ngeliat keluar. Pas saya keluar itu nggak ada siapa-siapa. Jadi saat keluar, Nah, ternyata di luar itu nggak ada siapa-siapa. Nah, di situ saya kaget karena saya ngerasa di dalam tenda itu banyak orang, suara banyak orang, tapi pas keluar nggak ada. Saya coba ke atas ke tenda teman saya yang berdua itu, saya ajak turun, tapi dia belum belum bangun, Nah, di situ saya lupa bawa senter, itu kabut turun, itu tiba-tiba kabut Iya, turun itu kisaran jam 2 ya. jam 2 malam. Iya, kabut turun, itu saya pengen jatuh ya, pas pengen turun lagi ke bawah karena nggak kelihatan sama sekali. Nah, di situ saya tuh coba untuk ya baca-baca gitu,
sebisanya, dan alhamdulillah akhirnya hati tuh kayak tenang sendiri ya. Nah, saya nungguin sampai subuh, sampai jam 4. Nah, terus saya bangunin teman-teman, kami melanjutkan summit itu jam 4, dan summit itu cuman orang 5. Yang satu orang nih nunggu di tenda karena dia udah sering ke gunung tersebut. Dia katanya pengen nyiapin buat kita kalau sudah turun. Nah, kami lanjut perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 4. Di pos 4 ini banyak cerita-cerita yang mistis. Katanya ada kuntilanak, ada suara delman, ada ya banyak hal-hal gaib ya. Nah, di situ saya nih sempat ngerasain penasaran di pos 4 tersebut. Sampai saya megang senter nih, saya nyari-nyari gitu tuh tapi nggak ketemu-temu. Nah, pas saya lanjut pos 4, baru di sini merasakan hal apa yang di luar nalar gitu. Nah, pas saya lanjut jalan, itu kan suara ajan kan kedengeran ya. Karena asepan itu kisar 1000 mppl, jadi nggak terlalu tinggi ya. Dari pemukiman kedengeran suara ajan. Teman saya ini bilang namanya Ruli, selalu ajan kita istirahat dulu. Nah, kami istirahat dulu, minum, ngerokok, nunggu ajan selesai. Habis itu kisaran 5 menit kami melanjutkan perjalanan kembali. Nah, setelah itu kisaran kurang lebih dari 5 menit saya ngedenger suara teman saya lagi. Jadi teman saya ini bilang lagi Sulawesi ajan. Nah, spontan saya bilang dong kok ajan 2 kali? Teman saya pada diem semua. Dia heran ya? Padahal kata dia nggak ada yang ngomong. Sampai saya bilang ke teman saya, beneran saya ngedengar kamu nih ngomong Sulawesi ajan gitu tuh. Saya jawab lah, masa sih ajan 2 kali? Nah, di situ teman saya yang di belakang ini ketakutan kayak udahlah jangan diceritain, kita lanjut jalan aja. Lanjut jalan. Nah, setelah itu kami lanjut jalan. Alhamdulillah nggak ada kendala, cuman ya treknya Asepan itu cukup menantang ya. Karena di situ kalau nggak salah saya lupa ya. Di situ tuh ada kayak kita tuh harus pakai tali naiknya tuh. Kisaran ada dua kali naiknya pakai tali. Nah, kalau misalkan tali itu jatuh, ya kita udah wassalamualaikum kanan kirinya jurang ya. Berarti kanan kiri itu jurang? Iya, kanan kiri jurang. Sampai saya tuh pertama kali itu naik gunung. Jadi saya gemeteran udah kayak, waduh mati nih. Saya ngeliatin bawah, wah ini kanan kiri jurang ini. Jatuh udah, saya lemes ya. Nah, sampai atas, lelah itu terbayar ya. Karena pemandangan di Asepan itu cukup bagus Ketika sampai dengan Iya. benar-benar summit ya? Iya, karena di atas tuh bisa ngelihat ada 2 gunung lagi kalau nggak salah gunung pulau ya di Banten itu. Gunung Karang? Nah, Karang sama Pulau Sarya ya. Iya. Nah, di situ jadi pemandangan di Asepan itu indah. Nah, setelah itu kami nggak ada kendala lagi, kami turunlah kisaran jam 8 dari atas itu. Turun ke bawah, nyampe, habis itu kami makan dulu, siap-siap. Kami itu turun tuh kisaran jam 10 dari pos 3 sampai ke base camp. Nah, sampai base camp itu ada hal lagi yang bikin kami takut. Hal apa nih? Jadi si penunggu base camp ini dia itu orang tua yang udah tua maksudnya, nenek-nenek sama kakek-kakek. Nah, nenek-nenek itu tiba-tiba pas saya turun, dia itu ngomong ke depan, entah ngomong sama siapa,
tapi dia bilang, "Nggih." Nah, terus saya tanya ke nenek tersebut ya, "Nek, tadi ngomong sama siapa?" Kata nenek tersebut, beliau ngobrol dengan yang penunggu asepan. Nah, terus kami di situ bercerita ya, apa aja yang apa semalam itu kami rasakan semua. Nah, terus teman-teman nih mulai cerita tuh lah. Jadi ada teman saya yang di belakang semalam tuh, dia emang apa namanya kuat fisiknya ya. Nah, pas dia berhenti itu di pos 1 itu, dia tuh ngerasain ada hal-hal yang aneh. Katanya dia itu melihat anak kecil ada di tas teman saya dan tas saya gitu. Dia tuh apa ngikut di atas kayak duduk di Di tas ransel, ransel. iya, di carrier itu. Nah, terus teman saya juga sebelumnya di pos 1 itu sempat istirahat, dia ngomong hal-hal yang nyeleneh. Kan kami videoin dokumentasinya, itu dia ngomong kayak ada pocong, ada kuntilanak. Jadi dia ngomong asal, tapi alhamdulillahnya kami selamat sampai bawah gitu lah ya, sama-sama. Dan teman cuman merasakan hal itu sih, dan saya juga ngerasakan hal seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillah kami semua pulang dengan selamat ya, sampai ke Serang lagi. Itu pengalaman Farhan Iya, dengan teman-teman ketika naik gunung di Gunung Asapan. Asapan ya. Kalau saya sih itu pertama kali naik ya. Cuman kalau teman-teman udah biasa. Udah sering. Iya. Cuman ada lagi ya. Jadi ini tepatnya pada tahun yang sama, 2022 juga. Tapi saya lupa bulannya itu bulan apa. Nah, itu jadi ceritanya saya ini diajak oleh teman saya, namanya Dani. Nah, Dani ini dia ada acara teman kelasnya, beda sekolah tapi kami dulunya SMP bareng. Itu pas SMA. Nah, terus kami ini diajak untuk apa bakaran, kami di Sherlock. Nah, itu saya sama teman saya, si Dani itu berangkat kisaran jam 8 malam, Pak. Jam 8 malam Iya, itu. itu posisi saya itu di Serang, ayah. Nah, itu di kota, saya itu diajaknya ke Geraha Walantaka. Nah, saya di Sherlock, terus pas saya ikutin Sherlocknya, kisaran ya setengah jam saya udah ke sana. Nah, saya ini aneh ya, apa namanya, malah masuk ke dalam hutan-hutan tempatnya ini. Dan saya pun nanya ke teman saya, "Dan, ini bener nggak nih tempatnya?" "Udah ikutin aja," kata dia kan, apa, Sherlockannya. Kita ikutin, di situ tuh bener-bener hutan lah. Kayak, apa ya, kayak rumah tuh sedikit, kanan kiri cuman pohon bambu, dan suara-suara hutan kayak ada jangkrik, segala macam burung gitu ya. Nah, setelah kami ngelewatin apa pohon bambu itu, nah itu tuh sempet kami videoin juga pas itu. Tapi udah dihapus ya. Pernah itu di videoin, kami lewat, habis itu kami melewati rel A. Nah, setelah melewati rel ini ya, saya ngelihat sosok anak kecil. Tapi saya tuh ngiranya tadinya awalnya kirain manusia biasa. Nah, itu tuh pas saya lewat, itu jaraknya nggak jauh ya, nggak ada 1 meter. Jadi emang jalannya kan kecil ya, jalan si desa tersebut. Itu depan-depanan sama saya, dia ada di posisi pohon bambu, dia berdiri, cuman wujudnya itu seperti manusia pada umumnya. Seperti manusia. Iya, jadi saya itu pas lewat, ya saya mikirnya orang gitu tuh. Kakinya ada, tangannya ada, badannya ada, wajahnya juga semuanya utuh gitu ya. Cuman saya pas-pasan sama dia ngelihat, saya baru kepikiran, kok ada anak kecil malam-malam di sini gitu, di apa, di pohon bambu, di bawah pohon bambu. Sedangkan rumah itu jauh, saya ngeliat tuh nggak ada rumah. Jadi dia diem aja, sampai saya tuh kan saya digonceng ya, saya apa yang ngeliatin arahin Google Map-nya, saya ngeliatin ke anak kecil tersebut,
Nah, saya tuh kayak kesetun gitu, kayak diem dulu kan. Nah, abis itu saya baru kepikiran, kok ada ya? Ini kayaknya bukan orang ini. Sampai saya penasaran, motor udah jauh gitu ya, kisaran ya 3 meter mau ke 4 meter, saya masih nengok ke anak kecil itu, dan di situ anak kecil itu nengok ayah kayak gini, habis itu dia mukanya pucat dan senyum lah. Nah, itu baru saya merinding di situ, dan saya itu takutnya saya halu ayah. Lalu saya tanya ke teman saya, "Dan, tadi lu ngeliat gak sih Dan?" "Udah diem aja," kata dia. "Gue juga takut nih," katanya. "Soalnya gue juga ngeliat," katanya. Jadi sama-sama takut ya. Nah, di situ kami berdua ngelanjutin perjalanan. Dia nanya, "Han, masih jauh nggak?" "Bentar lagi, bentar lagi." Nah, saya arahin pertama, "Dan belok kiri Dan." Pas belok kiri ya, itu jalan buntu ya. Jalan buntu, ketemu kayak hutan-hutan lagi ya. Tapi ada orang ronda. Di situ orang ronda itu cuma diem aja. Saya tuh takut ya, karena bukan kampung saya gitu ya, daerah saya takut apa dia apain gitu ya. Soalnya dia banyak yang bawa golok. Nah, saya bilang ke Dani, "Dan, udah Dan, putar balik Dan, salah jalan, salah jalan." Nah, terus kami saya arahin lagi jalan yang benar, taunya salah tadi. Nah, setelah lurus lagi, kami nyampe ke titik lokasi itu di tengah kuburan. Jadi lokasi Google Map-nya itu di tengah kuburan. Dan di situ pun ada api yang nyala. Nah, si Dani ini ngiranya yang masih positif karena saya bilang, "Dan, itu bukan api Dan, itu mah orang bakaran sampah," katanya kan. "Bukan Dan, udah jangan di sini nunggunya, bahaya kan." Ya, sangka saya itu banaspati ya. Nah, lalu saya sama Dani itu keluar lagi, terus nelpon temen yang udah ada di lokasi. Dia marah-marah, kata dia, "Kenapa lo di Walantaka?" katanya. Sedangkan bakarannya itu di Giraha Walantaka. Jadi agak jauh. Itu kisaran, kalau waktu dari Geraha sampai ke Walantaka itu kisaran ya 10 menitan lah. Jadi lumayan jauh jalannya. Nah, di situ itu pengalaman saya ya, yang kayak disasarin gitu tak, dan ketemu anak kecil, dan seumur hidup saya ketemu ngelihat ya, baru ngelihat sosok gitu tak, tapi ya kayak manusia gitu. Makasih Ayah Ya, sudah sama-sama. mau datang dan Ya, bercerita di podcast Aden Official. Pokoknya sehat-sehat selalu, amin amin. sukses Makasih ya. selalu, Ya, ya. ya. A juga sukses selalu. Siap. Oke, sahabat-sahabat Aden Official, nantikan terus selanjutnya cerita-cerita yang lebih menyeramkan lagi di podcast Aden Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.